Sejak program PSR ini diluncurkan pada tahun 2017 lalu, pemerintah terus melakukan akselerasi dan inovasi demi tercapainya sasaran dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Salah satunya dengan peningkatan alokasi dana guna mendukung tercapainya target perluasan area perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya. Baik pemirsa, senang sekali rasanya saya Indah Novita dapat hadir untuk berjumpa dengan Anda dan kembali kami mengucapkan selamat datang dalam segmen Wakil Rakyat Bicara Sawit. Tema kita pada hari ini sangat menarik sekali, yaitu bagaimana pemerintah mendorong program percepatan peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Program PSR atau Peremajaan Sawit Rakyat ini merupakan sebuah program strategis nasional dari pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan juga sebagai salah satu penghasil utama devisa negara di sektor non-migas. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir di samping saya yaitu Bapak Insinyur Muhammad Iksan Firdaus. Beliau ini merupakan anggota DPR Republik Indonesia Komisi 4 dari fraksi Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore. Waalaikumsalam, Mbak Indah. Alhamdulillah. Tetap sehat ya, Pak ya? Ya, kira-kira di tengah pandemi kan kita harus jaga kesehatan. Betul sekali. Mungkin langsung aja kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan. Boleh. Pertama ya, Bapak ya. Boleh. Oke, kalau kita bicara mengenai bagaimana Bapak melihat perkembangan program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR, ini sejak diluncurkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 hingga sekarang. Menurut Bapak bagaimana kira-kira? Saya sih melihat bahwa target atau realisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah hampir 100.000 merupakan sebuah langkah yang baik. Sehingga kemudian dampaknya itu tidak hanya pada perusahaan-perusahaan besar, tetapi kepada petani sawit rakyat yang menurut saya jauh lebih membutuhkan daya dorong dari bagaimana agar program PSR ini berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun fungsi pemerintah sesungguhnya itu akan hadir bagi para petani. Tentunya langkah yang sudah kita lakukan, yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah benar. Tinggal kemudian bagaimana memperbaiki hal-hal yang kurang saja di program peremajaan sawit rakyat ini. Betul, dan kalau kita bicara mengenai hambatan-hambatan dari PSR ini, tadi Bapak bilang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Nah, kira-kira apa saja sih Pak yang perlu diperbaiki oleh pemerintah? Seringkali persyaratannya terlalu besar, terlalu banyak. Maka persyaratan-persyaratan itu perlu kita kurangi gitu, sehingga tidak membebani rakyat, tidak membebani para petani sawit, rakyat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan kepemilikan lahan. Yang terpenting adalah petani sawit ini memiliki kepastian berusaha. Tidak perlu harus sertifikat hak milik, misalnya ambil contoh, tapi dengan program perhutanan sosial, tapi betul-betul ini petani sawit ya. Jangan kemudian disalahgunakan dengan hal yang lain. Jangan hanya melibatkan Kementerian Pertanian semata. Betul. Ada kementerian lain, misalnya Tata Ruang, Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu harus diajak, namanya koordinasi. Nah, koordinasi antar kementerian itu yang harus kemudian dijaga. Inilah pentingnya bagaimana caranya agar petani itu kan tidak penting, mau birokrasi seperti apa, tapi bagaimana koordinasi antar kementerian menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan. Yang terakhir Bapak, harapannya, ini kalau kita bicara mengenai program unggulan dari PSR ini untuk berjalan lebih baik lagi ke depannya dan terutama untuk mencapai sasaran, harapannya apa Pak kira-kira? Indonesia ini adalah salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia. Sekarang kita lagi dibutuhkan, mulai dari program biodiesel, program kebutuhan energi. Nah, kalau ini kita tidak optimalkan, kita tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik bagi kesejahteraan petani, rasanya kesempatan ini akan terbuang percuma. Dana sawit inilah yang kita perlu dorong. Itu Mbak. Terima kasih banyak baik. Bapak. Makasih Mbak Indah, makasih. Baiklah pemirsa, demikian sudah program PSR kali ini dan kembali nantinya kita akan berjumpa di episode berikutnya, tentu saja dengan episode yang lebih menarik lagi dan juga penting membahas tentang bagaimana perkembangan dari produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Saya Indah Novita pamit undur diri, sampai jumpa dan salam sehat selalu. Terima kasih.